Halo teman-teman, kembali lagi di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar soal sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Bersama dengan aku, Ali Murtado, dan juga Mas Denny. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Saya. Bagus. Baik. Oke, ini. Nah, tapi aman ya? Ini habis tahun baru aman ya? Aku sih aman. Aman ya? Sampean gimana? Aku yang Iya. mencoba untuk mengamankan diri ya. Sebagai informasi, beliau habis selesai yudisium ya. Sekarang udah MPSI official. Asik. Tinggal nunggu wisuda aja. Udah bisa petantang-petenteng nih kan, menemani teman-teman semuanya. Asik. Enggak deh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan ngebahas soal apa itu bias kognitif. Nah, soalnya gini Mas, kebanyakan tuh orang merasa dirinya benar gitu Mas, dalam hal sesuatu gitu. Orang menganggap dirinya sempurna atas banyak pengalaman dan lain sebagainya gitu Mas. Tapi ternyata sepintar apapun kita, secerdas apapun kita tuh nggak pernah luput dari yang namanya bias kognitif gitu Mas. Iya. Nah, menurut Mas Dini sendiri, apa itu bias kognitif Mas? Yang aku tahu, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sering apapun kita belajar, kita pasti pernah kok mengalami yang namanya bias kognitif. Karena ya memang manusia itu diciptakan dengan tidak sempurna ya. Okay. Justru kalau misalkan kita itu sempurna, kita itu tidak sempurna sebagai manusia. Karena kita tidak memiliki ketidaksempurnaan itu. Damn. Oke, jadi bias kognitif itu kita memiliki pemahaman yang tidak sesuai utuhnya realita atau informasinya itu gitu. Okay. Karena gini, setiap kita kan memiliki rentang perhatian tertentu, kemudian memiliki alat indera 5 gitu yang dominan. Terus kemudian, nah dari situ terjadilah terjadi beberapa filter gitu, informasi yang masuk ke kita. Sehingga kalau di NLP ada nih namanya itu the map is not the territory. Artinya gambaran peta itu memang menggambarkan realita kondisi di lapangan. Tapi peta itu kan bukan kenyataan di lapangan. Oh damn. Memang iya, peta itu menggambarkan realita di lapangan, tapi peta itu bukanlah realita. Realita di lapangan ya. Realita Okay. tetap realita, peta tetap peta kayak gitu. Sebagus apapun peta, tidak bisa menggantikan realita. Kayak gitu konsepnya. Wih, keren banget Mas. Oke, jadi kita bisa lihat berarti bias kognitif itu adalah bagaimana orang itu sebisa mungkin menilai kenyataan sesuai dengan pengalamannya gitu Mas ya. Even mungkin dia merasa itu adalah sebuah kesempurnaan sebagai individu yang punya pengalaman sebelumnya, tapi itu tetap bisa salah gitu ya Mas ya. Tetap nggak tepat juga gitu ya Mas ya. Iya, memang kita bisanya memperkecil peluang bias kognitif. Tapi kalau misalkan kita tuh bener-bener terlepas dari bias kognitif, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya Mas ya? Iya, jadi memang kayak in case tadi map and territory kayak gitu, peta dan realitas, kita hanya bisa memperbagus peta semirip mungkin dengan realita. Kayak gitu. Jadi ya memang perlu kita itu melakukan hal-hal tertentu untuk kita itu bisa meminimalisir bias kognitif yang kita miliki. Cuman in case kayak gini, ngomongin masyarakat Indonesia ya. Oke. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia nih, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, kita ngomongin fenomena aja. Di medsos, itu ketika kita melihat sesuatu yang memang secara emosional itu memantik emosi publik kayak gitu. Kadang-kadang kita hanya tahu dari sebagian aja kan dari informasi yang disuguhkan kepada kita. Kita aja ya. Konten yang disuguhkan tadi kan bukan keseluruhan realitas, hanya sebagian kecil aja. Nah, kemudian kita langsung tersulut emosinya tanpa mengetahui keseluruhan apa sih yang terjadi. Kita hanya mengkonsumsi dari kontennya aja.
Karena ya memang itu yang disuguhkan pada kita. Di dunia nyata juga seperti itu. Kita itu mengkonsumsi, menilai informasi, memahami informasi yang memang itu tertangkap oleh indera kita. Oke. In case misalkan seperti ini, teman-teman nggak bisa lihat kan apa yang ada di balik punggung saya kayak gitu. Iya. Siapa tahu di punggung saya ada catatan tertentu. Oke. Nah, itu kan bukan sebagus-bagusnya gambar yang teman-teman lihat. Itu kan nggak bisa mewakili keseluruhan kayak gitu. Maka memang perlu dilakukan beberapa hal. Tanya dong, apa gitu? Benar. Apa? Karena beberapa sih yang bisa kita lakukan. Simpelnya adalah kita itu bisa meminimalisir bias kognitif ketika kita itu mau untuk selalu belajar. Oke. Itu caranya ya Mas. Yang paling gampang itu, yang paling gampang. Karena dengan kita mau selalu belajar, kita tidak mengunggulkan apa yang sudah kita pahami. Mana tahu kita itu ada loh sesuatu yang memang belum kita pahami. Iya. Satu itu. Kedua, barangkali kepercayaan kita selama ini salah. Siapa tahu. Atau barangkali memang ya apa yang kita pahami itu hanya karena sudut pandang kita di posisi ini. Pernah melihat suatu suatu case kayak gitu. Suatu case di media sosial lagi deh, biar mudah contohnya. Di media sosial yang disuguhkan kepada publik, membuat publik itu merasa emosi sama orang yang dalam tanda kutip dijadikan korban di konten itu. Tapi kemudian beberapa saat kemudian terkuaklah cerita keseluruhannya. Empati publik berbalik. Dari awalnya yang tadi di framing sebagai korban dalam konten tadi berubah menjadi orang yang memang sebaliknya berubah sebalik. Yang awalnya jadi korban ternyata itu adalah pelaku ya Mas. Ya. Karena kita hanya mengkonsumsi sedikit aja kayak gitu. Kita belum mempelajari secara utuh nih kayak gitu. Maka memang masuk ke konsep mindfulness itu kita perlu sih untuk aware dulu dengan apa yang terjadi, dengan diri kita posisinya seperti apa, kemudian kita menahan untuk tidak langsung judging. Kita bolehlah emosi karena itu reaksi terhadap apa yang kita konsumsi, tapi ada baiknya memang kita tidak langsung bereaksi gitu atas emosi yang kita rasakan. Oke. Jadi belajar dulu ya Mas ya, terus untuk nggak selalu bereaksi dan nggak ngelakuin judging juga gitu ya Mas ya. Nah, soalnya memang banyak banget Mas di fenomena sosial itu kita itu mungkin teman-teman di sini juga ngalamin ya. Jadi tuh kita nggak tahu apa yang sebenarnya, tapi kita langsung ngejudge gitu. Ibaratnya ibaratnya permasalahan itu kayak sebuah gajah gitu Mas, seekor gajah. Tapi teman-teman ada di depan, aku ada di belakang teman-teman. Di depan mungkin melihatnya adalah sebagai gajah itu ada belalai gitu kan. Yang belakang kayak ekor kayak gitu kan. Padahal itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang salah. Cuman kita belum melihat secara keseluruhan kali ya Mas ya. Iya, benar sih kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus menurut Mas Denny nih Mas, ada apa aja sih Mas bentuk-bentuk bias kognitif itu atau kesalahan berpikir itu Mas? Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, aku perlu jelasin dulu bahwa setiap informasi yang kita tangkap, termasuk ketika teman-teman mengkonsumsi informasi video ini juga, itu terjadi 3 hal. Biasanya terjadi 3 hal. Yang pertama adalah delesi. Delesi ini apa itu Mas? Informasi itu adalah realita. Kemudian kita membuat map peta informasi di dalam otak kita. Itu kan berdasarkan dari 5 panca indera ini. Nah, kadang-kadang yang ditangkap mungkin hanya visualnya saja, mungkin hanya dari segi suaranya saja, mungkin dari segi vibes-nya aja.
Mungkin kalau misalkan ini realita kita ketemu langsung gitu, mungkin ada baunya juga. Oh iya, Oke. iya. Jadi mungkin seperti ini case-nya adalah kita ketemu sama orang yang dianggap pinter. Tapi ketika ketemu kok baunya nggak nyaman ya, dia nggak wangi ya. Kemudian kita langsung mengejudge, orang ini tuh nggak rapi, nggak pantas buat dia tuh jadiin seorang ahli kayak gitu. Nah, itu kan terjadi proses delesi informasi. Benar. Yang diterima hanya yang dominan aja. Kayak gitu, delesi. Jadi informasi yang utuh terdelesi, terhapus sehingga informasi yang ditangkap adalah yang dominan aja perhatiannya. Kemudian yang kedua adalah distorsi. Informasi yang utuh itu yang diterima hanyalah yang sesuai dengan value diri dia. Ini masih banyak banget yang ngalamin ini, Mas. Nah, banyak ya kayak gitu. Sehingga mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan value dirinya. Padahal sebenarnya informasi itu utuh tapi ya, yang hanya diterima bagian-bagian yang menguntungkan. Nah, mau ngomong kayak gitu nggak enak. Itu bagian yang menguntungkan, bagian yang nggak enaknya nggak mau diterima gitu. Nah, banyak terjadi seperti itu. Iya. Terus kemudian terjadi juga generalisir. Case-case spesifik kita kemudian mengeneralisir kepada ini mirip dengan ini, ini mirip dengan ini kayak gitu. Ya. Semua cowok sama aja, Mas. Itu dia. Seperti itu. Semua cewek sama aja loh. Kayak gitu-gitu. Nah, itu generalisir. Nah, itu yang terjadi ketika informasi itu datang ke kita. Secara nggak sadar, kita itu secara otomatis melakukan itu. Secara otomatis. Maka pernah nggak sih teman-teman mungkin melihat satu video, terus kemudian jeda beberapa waktu, kemudian melihat lagi. Terus kemudian ada pemahaman baru yang didapat. Benar. Pernah nggak sih? Aku sih pernah dan sering ya. Ya, seperti itu. Melihat sebuah informasi, kemudian beberapa waktu berlalu, melihat lagi, kok pemahamannya udah beda. Nah, itu karena seperti itu. Dan terus kemudian jenisnya ada apa aja? Ada banyak sih. Kayak yang pertama itu ini yang baru ngetren nih. Apa ya, Mas? Aku mau angkat yang baru ngetren, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Jadi case-nya banyak kemarin itu di media sosial. Ini dengan saya tetap hormat, respect kepada para dokter ya, dan juga netizen yang berusaha mau belajar. Iya. Tapi saya kurang respect sama netizen yang tidak mau belajar tapi ngata-ngatain dokter. Benar. Itu Dunning-Kruger. Jadi itu Dunning-Kruger itu merasa bahwa kemampuan dirinya itu dilebih-lebihkan gitu. Dilebih-lebihkan, dipublisnya melebihi apa yang dia sebenarnya kemampuannya dirinya. Jadi peta yang dibagikan kepada publik itu melebihi dari realitanya. Benar. Ingat, the map is not the territory. Dia membuat petanya sedemikian rupa, sedangkan realitanya tidak kayak gitu. Dunning-Kruger effect. Terus kemudian ada bias konfirmasi. Jadi kayak mengabaikan info-info yang memang tidak relevan. Tadi sebenarnya kita udah singgung juga ya di distorsi informasi. Itu ngefeknya ke konfirmasi bias. Confirmation bias ya, Mas. Terus kemudian ada anchoring bias. Anchoring bias ini juga ada efek halo, mungkin pernah dengar halo effect ya. Halo effect itu juga salah satunya nyambung ke sini. Itu menilai sesuatu hanya dari kesannya aja atau satu informasi yang dia terima. Terus dinilai langsung. Ya, misalkan di sekolah gitu kan. Di sekolah kan ada banyak mata pelajaran, mungkin ada 10, 11, 12 gitu. Satu aja mata pelajaran jelek, sedangkan yang lain tuh bagus. Yang diketahui dinilai yang jelek kayak gitu. Kebetulan yang jelek. Dinilai dijudge, kamu tuh bodoh kayak gitu. Padahal sementara mata pelajaran yang lain ya mana-mana aja. Ya, iya kayak gitu. Itu anchoring kayak gitu. Halo effect, anchoring bias kayak gitu. Kemudian ada juga availability bias. Apa itu, Mas? Itu tuh penilaian atau judgement yang kita berikan hanya berdasarkan data terakhir. Contohnya?
Sebenarnya ini sistem pendidikan juga sih, kayak dulu. Oh, oke. Belajar berapa tahun, 3 tahun, ditentukan di UN. ujian nasional. Nah, itu guys. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kurikulum ya, tapi itu salah satunya juga. Kan kita perlu menilai itu secara menyeluruh kayak gitu kan. Kayak gampangannya juga di hubungan deh, di relationship biar nggak terlalu mendiskreditkan. Iya. Di relationship kayak gitu. Misalkan effort cowok deketin cewek gitu kan. Udah effort terus kebetulan yang terakhir momentumnya itu Jelek dia, gitu ya. Ya, jelek mungkin karena sedang kondisinya nggak bagus, sehingga nggak bisa effort sebaik biasanya. Kemudian si cewek bilang, "Kamu tuh nggak ada effortnya sama sekali." Iya, gitu. bener Nah, itu kan termasuk salah satunya ya. Padahal availability bias. ya, bias yang datanya itu diambil dari yang terakhir. Tuh, bahaya nih. Bahaya kan? Iya. Terus ada juga namanya tuh kalau nggak salah bandwagon apa ya? Aku agak lupa nama persisnya bandwagon. Intinya itu tuh kayak kalau di psikologi sosial konformitas gitu. Jadi mengambil keputusan berdasarkan pada umumnya aja. Pada umumnya aja. Ya kalau misalkan kelompokku mengikuti value-nya A, ya aku ikut aja kayak gitu. Seperti itu. Ini biasa juga terjadi di komunitas ya. Kelompok pertemanan atau kelompok ini. Itu terjadi seperti itu. Dan parahnya juga kalau misalkan ada yang satu sosok terbuli dalam komunitas itu ya, satu sosok terbuli. Kemudian yang lain itu memposisikan ya pada umumnya orang yang membuli kan lebih banyak. Nah, akhirnya semuanya membuli ya. Satu orang itu tadi. Kan kasihan efek dari bias kognitif kayak gitu kan. Kemudian, nah ini self-serving bias. Ini kayak ya aku bilang kalau bahasa gampangnya egois sih. Jadi ini kalau misalkan ada sesuatu yang gagal, ya nyalahin orang lain. Kalau misalkan berhasil, ya ini karena aku. Gitu. Anjay. Itu. Kalau bahasa agamanya egois sih. Egois. Ya, dalam satu kelompok. Kalau mau kerja sendiri, oke ya, mungkin silahkan. Tapi kalau dalam kerja kelompok kan kasihan teman-teman. Iya, itu kalau ada zaman sekarang bilangnya pick me ya, pick me guys. Iya. Ada Iya, kayak gitu sih. Itu sih jenis-jenisnya. Mungkin ada beberapa yang lain, tapi nanti teman-teman bisa pelajarin ya. Yang paling besar, yang paling pokok sih itu. Iya, sering banget itu ya Mas. Yang sering-seringnya itu. Sebenarnya iya sih. Tapi kita bisa lihat nggak sih Mas polanya di situ, apa yang kita harus lakukan supaya kita itu bisa mengurangi gitu bias kognitif itu Mas. Oke, yang pertama selalu ingat the map is not the territory. Bahwa apapun yang kita pahami itu tidak mencerminkan realitas seutuhnya. Peta memang menggambarkan realitas, tapi bukan berarti peta yang kita miliki realitas. Ya peta. Maka kita perlulah menyediakan ruang buat diri kita itu. Barangkali aku salah. Oke. Nice. Barangkali aku salah, atau barangkali ada informasi terupdate yang lebih aktual, yang lebih terpercaya. Jadi SCTV ini aktual, tajam dan terpercaya. Benar. Nah, kita perlu aware soal itu. Disclaimer dulu di awal kali ya Mas ya. Iya. Bahwasanya mungkin aku salah, mungkin aku belum terlalu ngerti, atau ada zaman sekarang bilangnya apa coba, cemiu kayak gitu. Correct me if I wrong. Iya, gitu. Cemiu gitu kan. Oke, terus kemudian seperti yang aku bilang di awal, kita dengan selalu mau belajar itu bisa mengurangi bias kognitif. Karena ya semakin kita belajar, perspektif kita semakin luas. Karena ketika kita hanya mempercayai satu hal yang kita percaya, kita akan menganggap benar informasi itu. Padahal ya sekali lagi barangkali nih apa yang kita percayai salah, barangkali apa yang kita percaya itu benar, tapi positioningnya kurang pas. Kayak misalkan kitab suci misalkan. Kitab suci itu benar, mutlak benar. Tapi mungkin pemahaman kita yang salah terhadap ayat-ayat tertentu. Karena kita mungkin cuma menyomot apa yang sesuai dengan kita gitu ya Mas ya. Bener sekali. Damn. Kena kalian. Nah, itu ya. Dengan mau belajar kayak gitu.
belajar perspektif lain tuh juga boleh loh. Aku salut sama para senior kita yang usianya sudah senior tapi masih mau belajar. Apalagi mau belajar sama orang-orang yang lebih muda. Situ Mas, benar. Aku sangat respect banget, luar biasa. Respect banget, luar penurunan biasa. egonya tuh sangat-sangat jauh ya Mas. Yes. Anak muda aja belum tentu mau belajar sama orang tua. Ini orang tua mau belajar sama anak muda. Luar biasa. Kayak gitu. Karena siapa tahu beliau-beliau, aku pernah sih langsung ketemu. Pernah sih. Sering lebih tepatnya, mungkin beberapa kali ketemu sama orang-orang yang usianya lebih senior. Tapi mau belajar sama anak muda karena bilang, ya anak-anak muda sekarang lebih tahu soal teknologi, soal perkembangan informasi, kayak gitu. Barangkali apa yang aku punyai, apa yang aku ketahui itu belum cukup, kayak gitu. Nah, itu respect luar biasa, jempol sih. Itu. I see. Siap. Dan tadi ngomongin soal cara mengatasinya ya. Dan juga ada baiknya kita itu ketika mengambil keputusan, entah itu mau keputusan beneran keputusan hidup, atau sekedar keputusan untuk bertindak merespons situasi. Iya. Itu ada baiknya kita dalam posisi yang tidak emosionalnya tinggi. Tuh guys, dengar guys. Karena ketika kita posisi emosionalnya tinggi, kita kognitifnya itu akan logika kita itu akan cenderung menurun. Menurun ya Mas ya. Didominasi oleh emosi. Maka ada baiknya kita tuh memberikan jeda dulu. Pengambilan keputusannya dijeda dulu. Kita tetap mengambil keputusan kok, tapi ditunda dulu. Barangkali mungkin semenit 2 menit itu sudah sangat bisa mengubah keputusan ya Mas ya. Iya. Apalagi kalau misalnya keputusan besar ya Mas ya. Yes. Itu bener banget. Gila sih, bener sih. Perlu sih, karena ketika kita tuh memberikan jeda, emosi nanti pelan-pelan menurun, logika kita pelan-pelan menaik. Maka keputusan, seenggaknya sih, seburuk-buruknya keputusan yang diambil oleh logika, itu masih lebih baik daripada keputusan yang diambil secara emosional. Karena ketika logika itu berjalan, seenggaknya kita menyadari keputusan kita. Even mungkin pada saat itu mungkin masih ada ya Mas ya. Kadang kita tuh setelah nggak sadar, oke ini keputusan aku by logika gitu. Tapi kadang itu cuma pembelaan aja, padahal sebenarnya dari hati juga gitu. Dari emosi juga gitu. Dari emosi juga. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ini keputusan terbaikku yang udah aku pikirin matang-matang. Justru itu adalah hasil dari aku yang sebenarnya pengen dianggap berlogika. Iya. Filsafat masuk ini guys. Kadang-kadang gitu. Karena aku pengen dianggap berlogika, aku ngomong seperti itu, padahal realisasinya enggak seperti itu. Keputusannya diambil ketika masih emosi, tapi kemudian dipertahankan dengan argumen awal ya Mas. Yes, ya? Dengan argumen awal, cuma pengen dianggap berlogika. Oke. Itu sih. Siap teman-teman. Karena memang kalau bisa kita lihat ya Mas ya, bias kognitif itu teman-teman, sepengalamanku dan seobservasiku ya, sejak sependek aku belajar, itu tuh banyak mengubah banyak hal gitu Mas. Bias kognitif itu kadang kita bisa merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan pasangan kita, merugikan keluarga dan sebagainya gitu. Karena karena cepat-cepat ngejudgement dan mengambil keputusan kayak gitu. Ya nggak sih Mas? Ya karena ngejudge itu lebih mudah sih daripada belajar. Daripada berpikir ya Mas ya? Iya. Bener. Sumpah bener. Oke Mas, kasih Mas. Conclusion ya Mas. Kira-kira menurut Mas apa buat teman-teman yang mungkin masih struggle atau teman-teman yang mungkin tanpa mereka sadari mereka masih banyak banget bias kognitifnya gitu. Untuk self awareness aja buat mereka Mas. Oke, buat teman-teman yang nonton ini, kita nggak bisa sih menghindar secara seluruhan sama bias kognitif ini. Tapi seenggaknya kita bisa berusaha buat mengurangi. Dengan apa? Ya, yang pertama dengan meningkatkan self awareness kita. Seberapa besar sih sebenarnya pengetahuanku terhadap suatu topik kayak gitu. Kemudian yang kedua, latihlah untuk menjeda ketika kita itu merasakan emosi yang intens kayak gitu. Karena seringkali keputusan yang didasarkan pada emosi yang intens itu biasanya nggak baik. Entah itu emosi yang nyaman maupun emosi yang nggak nyaman. Nggak nyaman, benar. Karena emosi yang nggak nyaman kayak marah itu juga menimbulkan keputusan yang nggak baik. Terlalu bahagia itu juga
biasanya menimbulkan keputusan yang kurang baik juga. Benar. Kemudian yang ketiga adalah coba untuk selalu belajar. Selalu belajar ini apapun sih, tentang apapun, supaya kita bisa meluaskan perspektif pemahaman kita terhadap sesuatu, kayak gitu. Kadang-kadang kita menemukan pola-pola keterikatan antara informasi A, informasi B, informasi C, kayak gitu. Dengan kita mau belajar, titik-titik itu bisa terhubung dan nantinya kita bisa meluaskan perspektif kita, membuat peta informasi di pikiran kita itu lebih jelas lagi, mendekati realita, kayak gitu. Oke, itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Oke, siap Mas Denny. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita tuh selalu belajar dan juga jangan terlalu cepat ambil keputusan ya. Harus ada jeda gitu ya Mas ya. Dan sebisa mungkin kita meminimalisir dengan cara bahwasanya mapping itu is not peta. Map is not the territory. Oh iya, map is not the territory kayak gitu. Jadi peta itu kadang bukanlah medan yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Quotes of the day gitu, Mas. Yes. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan saya Ali Murtado dan juga Mas Denny. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video.